41176. Halo, kenalin nama aku Monica Silvina Silaban dengan NIM 30224111098. Halo, aku Herliza dengan NIM 30224111017. Halo, aku Rahma Marwah dengan NIM 30224111029. Halo, aku Friska dengan NIM 30224111164. Halo, aku Regina Bulandari dengan NIM 30224111119. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Yang pertama, ada pengertian pelatihan. Pelatihan adalah suatu proses terencana untuk membekali, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan pengetahuan dan sikap seorang karyawan agar lebih kompeten dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut Dassler 2017, pelatihan berfokus pada pekerjaan saat ini, yaitu bagaimana karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih efektif, cepat, dan tanpa kesalahan. Dalam dunia kerja, pelatihan biasanya diberikan ketika seorang karyawan baru masuk, ketika ada teknologi baru yang baru dikuasai, atau ketika perusahaan ingin meningkatkan kualitas kerja karyawannya. Misalnya, pelatihan penggunaan software akuntansi terbaru untuk staf keuangan. Yang kedua, ada pengertian pengembangan. Pengembangan berbeda dengan pelatihan karena sifatnya jangka panjang. Menurut Rival 2015, pengembangan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan individu agar sikap menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Pengembangan tidak hanya memperhatikan keterampilan teknis, tetapi juga aspek kepemimpinan, manajerial, dan kepribadian. Contohnya adalah program manajemen train di perusahaan multinasional, di mana karyawan dipersiapkan untuk menjadi calon menjadi dalam beberapa tahun ke depan. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari program pelatihan dan pengembangan itu dapat kita lihat dari 3 sisi. Yang pertama, dari sisi perusahaan itu dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang kedua, mengurangi biaya akibat kesalahan kerja. Dan yang ketiga ialah menciptakan daya saing yang lebih tinggi. Yang kedua, dari sisi karyawan, yaitu dapat mengembangkan pengetahuan, kemudian meningkatkan keterampilan, membuka peluang promosi, serta kepercayaan diri. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah bagi sisi organisasi secara keseluruhan, yaitu dapat meningkatkan atau menciptakan budaya positif, kemudian meningkatkan loyalitas, serta menurunkan tingkat turnover karyawan. Nah, salah satu contoh nyata yang dapat kita ketahui yaitu seperti Google yang memiliki berbagai macam program pengembangan karyawan sehingga mampu dalam menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan produktif. Selanjutnya ada proses pelatihan. Menurut Armstrong pada tahun 2014, proses pelatihan meliputi beberapa tahapan berikut. Yang pertama ada analisis kebutuhan pelatihan atau training needs analysis, yaitu menentukan apa yang dibutuhkan perusahaan dan kinerja keterampilan karyawan. Yang kedua, yaitu perencanaan program, yaitu menentukan materi, metode, tujuan, dan juga durasi pelatihan. Yang ketiga, ada perencanaan program, yaitu merencanakan di mana bisa dilakukan dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Yang ketiga, yaitu evaluasi hasil pelatihan, mengukur sejauh mana pelatihan ini meningkatkan keterampilan dan kinerja karyawan. Proses ini sangat penting dilakukan agar proses pelatihan tersebut tidak disalahgunakan atau tidak membuang waktu serta biaya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pelatihan. Jenis-jenis pelatihan dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama berdasarkan keterampilan, yaitu latihan teknis, latihan manajerial, atau pelatihan interpersonal. Yang kedua ada berdasarkan tujuan, yaitu orientasi bagi karyawan baru, terus peningkatan kinerja karyawan, dan pelatihan peningkatan promosi. Yang ketiga yaitu berdasarkan sifat, yaitu ada 2 nih teman-teman, on the job training dan off the job training. On the job training yaitu karyawan bekerja secara langsung di dalam perusahaan. Contohnya ada magang. Yang kedua ada off the job training.
yaitu karyawan belajar di luar lingkungan perusahaan. Contohnya ada workshop. Selanjutnya yang ketujuh ada metode pelatihan. Beberapa metode yang sering digunakan dalam pelatihan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, on the job training, yakni karyawan langsung belajar di tempat kerja. Yang kedua, job training, yakni karyawan dipindahkan ke berbagai posisi untuk memperluas pengalaman kerja. Yang ketiga, coaching dan mentoring, pembimbingan langsung oleh atasan atau senior. Yang keempat, role playing, yakni simulasi situasi kerja, misalnya pelatihan pelayanan pelanggan. Yang terakhir, kelas dan seminar, yaitu penyampaian teori dan materi melalui ruang belajar formal. Dan yang selanjutnya, yang kedelapan, ada metode pengembangan. Metode pengembangan sendiri lebih menekankan kepada pembentukan kepribadian, kepemimpinan, dan juga kemampuan jangka panjang. Nah, di sini ada beberapa metode umum yang sering digunakan. Yang pertama, pendidikan lanjutan, yaitu kursus, workshop, ataupun program pasca sarjana. Yang kedua, penugasan khusus, karyawan diberikan tanggung jawab berupa mengelola proyek penting. Dan yang ketiga, program magang manajerial. Di sini, calon pemimpin belajar langsung atas bimbingan dari eksekutif senior. Yang keempat, e-learning dan pembelajaran mandiri. Dan yang terakhir, konseling dan mentoring. Oke, selanjutnya ada faktor keberhasilan pelatihan dan pengembangan. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan program ini adalah: yang pertama, ada dukungan penuh dari manajemen puncak. Nah, yang kedua, ada materi pelatihan yang relevan dengan kebutuhan kerja. Yang ketiga, ada kompetensi instruktur atau fasilitator. Selanjutnya yang keempat, ada persiapan dan motivasi kerja. Dan yang terakhir, ada evaluasi yang berkesinambungan. Nah, tanpa kelima hal yang telah saya ucapkan tadi, maka pelatihan dan pengembangan akan sangat sulit untuk mencapai hasil yang maksimal. Oke, selanjutnya kita bahas contoh penerapan di perusahaan di sekitar kita. Yang pertama ada PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia sendiri, mereka memiliki program bernama Digital Talent Program. Apa sih itu? Nah, program ini berfungsi untuk meningkatkan kompetensi karyawan mereka, terutama di bidang teknologi digital. Nah, yang kedua ada Unilever. Unilever membuka program bernama Management Training Program. Ini berfungsi untuk menyiapkan pemimpin di masa depan. Nah, yang ketiga ada dari Bank BCA. Bank BCA sendiri, mereka mengadakan pelatihan customer service. Ini berfungsi agar melatih karyawan mereka agar lebih profesional dan juga sesuai standar yang berlaku. Dan yang terakhir, kita bisa lihat dari Toyota. Toyota sendiri mengembangkan program bernama Kaizen Training. Ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas produksi dan juga efisiensi kerja. Oke, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah di mana pelatihan dan pengembangan adalah hal yang penting dan saling melengkapi, di mana pelatihan terfokus pada kebutuhan saat ini, sedangkan pengembangan yaitu menyiapkan karyawan untuk di masa depan. Di mana dengan program pelatihan dan pengembangan, di mana perusahaan tidak hanya mendapatkan karyawan yang lebih kompeten dan mampu untuk menjadi daya saing di era globalisasi. Selanjutnya, karyawan yang lebih terlatih dan berkembang akan memberikan kontribusi nyata di perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.